Saat ini kartu tanda sudah vaksinasi secara lengkap seolah menjadi kartu sakti yang bisa digunakan kemanapun. Ya, bagi warga yang hendak beraktivitas ke mal, kemudian tempat makan ataupun hendak bepergian harus dilengkapi dengan kartu sakti tadi, kartu vaksin. Apakah memang pemerintah menerapkan kebijakan ini? Kita akan tanyakan kepada juru bicara pemerintah soal vaksinasi, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat petang, Assalamualaikum Ibu Siti Nadia. Waalaikumsalam Mbak Sila, selamat sore Mas Sandro. Ibu Siti Nadia, sejauh ini kalau kita liputan banyak sekali juga tempat-tempat yang memang sudah menerapkan harus divaksin, terutama di tempat makan begitu. Tapi ternyata ada juga Bu yang karyawannya belum divaksin. Ini kebijakannya juga seperti apa? Ya, jadi yang tentunya kita ketahui ya bahwa vaksinasi sebagai salah satu syarat administrasi adalah tentunya yang terkait perjalanan ya, karena ini yang dulu sudah kita sepakati bahwa untuk mengurangi dan memastikan ya seseorang dalam melakukan perjalanan itu aman dan juga tempat yang didatangi seseorang itu juga aman. Artinya kita tahu bahwa semakin banyak mobilitas terjadi, semakin banyak pertukaran terjadi, maka semakin tinggi juga terjadinya penularan. Dan itu yang kemudian kita ketahui bahwa seseorang yang akan melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri itu harus disertai dengan sertifikat vaksinasi. Baik, Ibu Siti Nadia, ini kan sudah terlanjur viral Ibu ya, bahkan mencantumkan foto Ibu Siti Nadia, kemudian mengatasnamakan Kemenkes, bahasanya seperti ini Bu, sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat administrasi adalah bohong atau hoax. Itu kutipan yang ada di cantuman gambar yang viral di media sosial. Yang benar seperti apa Ibu Siti Nadia, agar masyarakat ini mendapatkan konfirmasi jelas? Ya, baik, terima kasih Mas Andro. Jadi pada kesempatan ini saya sekaligus ingin mengklarifikasi ya bahwa adanya kutipan atau infografis yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa sertifikat vaksin itu adalah bukan syarat administrasi. Ini perlu kami sampaikan bahwa pernyataan ini kami keluarkan di akhir Juni 2021. Pada saat ada suatu diskusi ya terbuka di salah satu media. Nah, pada waktu akhir Juni tentunya kita ketahui bahwa vaksinasi ini belum menjadi syarat bahkan untuk syarat perjalanan sekalipun. Nah, jadi kami tegaskan, kita tahu bahwa di akhir Juni itu vaksinasi atau sertifikat vaksinasi pun belum menjadi syarat untuk kegiatan yang sifatnya administratif. Nah, tetapi seiring dengan tanggal 3 Juli di mana kita menerapkan PPKM darurat, kita ketahui bahwa vaksin COVID-19 ini sudah menjadi salah satu syarat dalam kebijakan PPKM terutama untuk pelaku perjalanan, baik itu menggunakan pelaku perjalanan udara, darat dan laut. Nah, bahkan kita tahu SE nomor 12 tahun 2021 ini yang kita ketahui di dalam SE nomor 12 tersebut itu adalah acuan kami pada waktu itu yang mengatur hanya hasil rapid antigen dan swab PCR yang digunakan sebagai syarat pelaku perjalanan. Tetapi kemudian kita tahu bahwa SE 12 tahun 2021 itu juga sudah dirubah menjadi dengan SE terbaru ya nomor 16 yang dikatakan bahwa SE nomor 16 itu sudah menyatakan dalam hal pelaku perjalanan itu selain syarat menggunakan adanya rapid hasil antigen maupun juga hasil swab PCR, juga ada mengatur bahwa seluruh moda transportasi maka pelaku perjalanan jarak jauh yang melaksanakan PPKM darurat itu wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Jadi klarifikasi ini yang tentunya kami ingin sampaikan bahwa kita harus melihat bahwa perkembangan terutama terkait dalam hal peningkatan pengendalian laju penularan yang kita ketahui di bulan Juli kemarin luar biasa sampai dengan 6 kali peningkatan kasus yang terjadi, begitu juga terjadi peningkatan kematian. Ini yang kemudian pemerintah mengambil
mengambil kebijakan-kebijakan, dan kebijakan ini tentunya bersifat sangat dinamis, dan kami mengharapkan masyarakat juga untuk lebih cermat dalam menerima informasi dan menganalisa informasi-informasi seperti ini. Iya, Ibu Nadia, kalau kartu vaksin ini merupakan kartu sakti, artinya percepatan untuk vaksinasi secara menyeluruh seperti apa? Ya, betul. Jadi beberapa pemerintah daerah menerapkan ya kartu vaksin ini sebagai salah satu syarat ya untuk kemudian masuk mal, atau salah satu syarat dalam pengurusan administratif. Tapi di sisi lain adalah kita tentunya melihat ini sebagai suatu hal yang positif ya, karena dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah ini sebenarnya memastikan untuk masyarakat untuk segera divaksin supaya tadi kekebalan kelompok bisa dicapai. Nah, tentunya di sisi lain pemerintah daerah juga mengupayakan untuk membuka lebih banyak sentra-sentra vaksinasi. Jadi kalau kita lihat mungkin DKI Jakarta untuk memasuki sebuah mal harus ada vaksin atau kartu vaksin ya. Maka di beberapa mal kita lihat ada pembukaan untuk pos-pos vaksinasi, sehingga tentunya pengunjung yang belum mendapatkan vaksinasi bisa segera juga mendapatkan vaksinasi. Di sisi lain, selain pembukaan sentra dan pos-pos vaksinasi yang lebih banyak ini, kita juga melakukan upaya tentunya masyarakat yang terakhir ya, masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan, pada saat yang bersamaan tentunya mereka juga pada saat mengakses vaksinasi bisa sekaligus mengurus layanan untuk nomor induk kependudukan ini, karena kita sudah berkoordinasi dengan Dukcapil ya, untuk kemudian pelayanan-pelayanan vaksinasi pada tempat-tempat tertentu itu akan bersamaan dengan layanan kependudukan. Baik, terima kasih banyak juru bicara pemerintah soal vaksinasi, Ibu Siti Nadia Tarmizi, sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.